Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K formasi tahun 2024 ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada guru besar ilmu ekonomi di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang juga memberikan pendapatnya ya berkaitan dengan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K ini. Beliau menyatakan bahwa penundaan ini dapat merugikan banyak pihak, bukan hanya dari calon PNS maupun P3K-nya sendiri, tetapi tentunya merugikan pemerintah daerah dan merugikan masyarakat pada umumnya. Jadi seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN, harus lebih bijak dalam mengambil keputusan gitu ya. Kenapa hal yang sudah direncanakan dari awal, kenapa bisa meleset dan artinya sampai ada penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Seharusnya jika alasannya karena masalah efisiensi anggaran, itu tidak berdampak terhadap pelayanan publik. Harusnya efisiensi anggaran dilakukan untuk hal-hal yang konsumtif. Tetapi tentunya kalau efisiensi anggaran dilakukan dengan menunda pengangkatan CPNS dan P3K, malah akan menimbulkan banyak masalah dan kerugian. Bahkan ditaksir kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah jika dilihat dari jumlah CPNS dan P3K yang akan diangkat gitu ya. 1 juta lebih ya. Jadi hal ini juga sudah mendapat sorotan dari Ferry Irwandi ya. Beliau adalah mantan PNS di Kementerian Keuangan. Beliau lulusan STAN tetapi saat ini sudah keluar dari PNS, yang juga memberikan pendapatnya berkaitan dengan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K ini. Beliau Ferry Irwandi menyatakan bahwa hal ini seharusnya tidak dianggap sepele. Seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan jika memang ada penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Dan semoga karena saat ini sudah muncul berita akan dikeluarkan Inpres ya oleh Presiden Prabowo, Inpres tersebut bisa segera keluar dan bisa menjawab masalah terkait dengan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K ini, bukan malah menyetujui apa yang sudah disepakati atau sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Artinya semoga pengangkatan CPNS dan P3K bisa dipercepat atau bahkan semoga bisa sesuai dengan rencana awal yang memang sudah direncanakan dari dahulu. Dan mungkin untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K formasi tahun 2024 yang tentunya merugikan banyak pihak ya. Diberitakan oleh Joglo Semar News, judulnya penundaan pengangkatan CPNS dan P3K rugikan banyak pihak. Kita coba bacakan ya. Penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara mengundang berbagai reaksi. Salah satunya datang dari Profesor Dr. Zulfikar SEMSI, seorang guru besar bidang akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu ditunda hingga tahun 2026. Hal ini jelas merugikan banyak pihak, baik pemerintah daerah, CASN, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam wawancaranya, Zulfikar mengkritisi pemerintah yang dinilai tidak memiliki strategi jelas dalam menghadapi penundaan ini. Ia menilai bahwa alasan pemerintah yang menyebutkan belum siapnya pengangkatan CPNS dan P3K sebagai alasan penundaan adalah cara-cara bodoh dan merugikan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus stop melakukan cara-cara bodoh, bukan sekadar membodohi masyarakat, tetapi juga merugikan banyak pihak, tegasnya Kamis 13 Maret 2025. Guru besar UMS itu menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah merancang perencanaan anggaran dan kegiatan jangka panjang yang sudah terstruktur dengan baik. Penundaan pengangkatan CPNS dan P3K akan mengganggu proses tersebut, karena pengangkatan calon ASN yang telah direncanakan menjadi bagian dari target dan anggaran tahunan. Pemerintah daerah sudah menetapkan anggaran dan target kinerja yang melibatkan rekrutmen P3K. Ketika ini ditunda, pengelolaan anggaran akan terganggu yang bisa beresiko pada laporan keuangan dan pencapaian kinerja, ungkapnya.
Menurutnya, penundaan ini juga berpotensi menambah beban kerja pegawai yang ada, karena posisi yang seharusnya diisi oleh calon ASN justru kosong. Zulfikar juga menyoroti dampak langsung penundaan ini terhadap calon ASN yang sudah menanti kesempatan tersebut. Ia mengatakan bahwa bagi banyak orang, menjadi ASN merupakan prestis dan jaminan masa depan. Ketidakpastian ini dapat menambah beban psikologis bagi para calon ASN. Ini bukan hanya tentang pengangkatan pegawai, tetapi tentang masa depan yang tergantung pada ketidakpastian yang diciptakan oleh pemerintah, kata pakar akuntan UMS itu. Selain dampak sosial, penundaan ini juga memiliki efek domino pada ekonomi, terutama di sektor mikro. Zulfikar menjelaskan bahwa banyak calon ASN yang telah berencana untuk menyesuaikan keuangan mereka, termasuk melalui pinjaman untuk mempersiapkan masa depan mereka. Jika penundaan ini terus berlangsung, pelaku usaha mikro yang bergantung pada calon ASN ini juga akan merasakan dampaknya. Ekonomi mereka terhantam karena ketidakpastian ini, jelasnya. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang tidak berdampak pada pelayanan publik. Penundaan pengangkatan CPNS dan P3K tidak seharusnya menjadi jalan keluar untuk efisiensi anggaran. Pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun ada kebijakan efisiensi. Misalnya dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat, katanya. Penundaan pengangkatan ini juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Ia memperkirakan bahwa kerugian akibat penundaan ini dapat mencapai triliunan rupiah, tergantung pada jumlah calon ASN yang seharusnya diangkat pada tahun 2024 dan 2025. Kerugian ini bukan hanya dari segi anggaran, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi masyarakat, tambahnya. Sebagai penutup, Zulfikar menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Menurutnya, anggaran yang sudah disepakati bersama dengan DPR seharusnya dilaksanakan dengan konsisten, dan pemerintah harus menghindari alasan-alasan yang tidak rasional dalam pengambilan keputusan anggaran. Pemerintah harus lebih terbuka dan konsisten dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tutupnya. Penundaan pengangkatan CPNS dan P3K hingga tahun 2026 menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, terutama menyoroti dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu solusi, Guru Besar UMS itu mengajak pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih matang dalam menghadapi masalah ini, guna mengurangi kerugian yang timbul dari ketidakpastian tersebut. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan tanggapan dari Guru Besar Ilmu Ekonomi UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi tentunya penundaan pengangkatan CPNS dan P3K ini merugikan banyak pihak ya, bukan hanya dari calon PNS maupun P3K-nya sendiri, tetapi juga merugikan pemerintah daerah, merugikan masyarakat pada umumnya yang tentunya bisa mendapatkan manfaat dari pengangkatan CPNS dan P3K ini. Semoga karena sudah banyak beredar info akan ada inpres ya, instruksi presiden, semoga secepatnya bisa keluar dan inpres tersebut bisa menyelesaikan masalah ini. Artinya pengangkatan CPNS dan P3K tidak lagi ditunda, tetapi bisa dipercepat atau bahkan bisa sesuai dengan target yang direncanakan di awal. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.